Satu ada dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumidin, amma ba'd. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Satrio Sarjana Group, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haji Aika Sri Yulianti, Ibu Asri Insani, dan Bapak Dilan Rahmanto, kepada yang terhormat DV kita Mas Bagus, kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Siddiq LC MA Syariah, yang terhormat kepada Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA, dan Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umat. Jamaah, kurang ada semangatnya nih. Jamaah yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore Senin hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita berlanjut ke acara yang inti kita, yaitu yang kedua, tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf LCMA dengan tema hari ini tema Habib Riyadus Shalihin. Untuk tempat, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan sholat asar secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di tempat yang mulia, di
tempat yang kita cintai ini kita akan bersama kembali membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Masih di bab tentang banyaknya jalan kebajikan, yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas hadis Abu Dzar di halaman ke-76 tentang pentingnya sholat 2 rakaat, yaitu sholat duha. Dan pada hari ini juga masih diriwayatkan dari Abu Dzar, dikatakan di situ Al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin, an Abi Dzar radhiyallahu an, dari Abu Dzar, yaitu sahabat yang sudah kita jelaskan kemarin, an-nasan qalu, sesungguhnya ada beberapa orang berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, wahai Rasul, telah pergi orang-orang kaya dengan banyak membawa pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka mendirikan sholat, kami pun mendirikan sholat. Wa yasumun kama nasumu, mereka berpuasa seperti kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna, tapi mereka bersedekah, bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka, sementara kami tidak bisa bersedekah. Nah, ternyata ini cerita, hadis ini ceritanya ada beberapa orang miskin datang ke Abu Dzar. Kenapa datang ke Abu Dzar? Emang Abu Dzar itu ketuanya orang miskin. Jadi ketuanya orang miskin, juru bicara orang miskin itu Abu Dzar. Kan kemarin yang pada akhirnya nanti baju kain kafannya aja udah nggak bisa nutup badannya karena saking miskinnya. Meninggal di kampung yang nggak ada orang, ditutup baju kepalanya, kakinya terbuka. Dan dia memang, kalau apalagi ya maaf, ada orang-orang kaya yang duitnya nggak jelas, wah itu paling galak dia. Makanya orang-orang miskin demen sama dia. Tapi orang-orang kaya ya maaf, yang tanda kutip korupsi, paling pegel sama dia, paling tidak suka sama Abu Dzar. Dimusuhin sama orang kaya yang tentunya hartanya secara tidak halal. Sementara bagi orang miskin demen dia, dicintai sama orang miskin. Jadi ada kumpulan orang-orang miskin. Nah, dia ini ketuanya, yaitu ketua orang miskin. Terus orang miskin ngomong sama Abu Dzar, ya Abu Dzar, ayo kita datang ke Nabi, kita tanya sama Nabi, kenapa kita ngiri sama orang kaya? Oh, ternyata orang miskin ngiri juga sama orang kaya. Ini zaman dulu, atau zaman sekarang. Orang miskin iri sama orang kaya zaman dulu sudah ada. Cuman lihat, ngirinya itu beda. Ngirinya orang kaya sama orang miskin, orang dulu ya. Ya Rasulullah, kata si orang-orang miskin ini, nasan itu beberapa orang. Jadi memang utusan orang-orang miskin. Ya Rasul, mungkin kalau bahasa kitanya enak sekali ya, orang kaya meninggal banyak pahalanya. Kenapa kata Rasul begitu? Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka sedekah, kami yang gigit jari, karena kami nggak punya uang. Jadi ternyata mereka ngiri, bukan ngiri kayanya, tapi ngiri apa? Sodakohnya. Nah, ini sahabat ceritanya. Kalau masa sekarang ngiri juga, tapi ngirinya beda. Oh enak banget dia, mobilnya banyak. Nah, mobilnya bukan sedekahnya. Oh enak dia bisa pergi kemana-mana. Kita boro-boro pergi. Dia tiap hari kalau pagi bangun, yang timbul pertanyaan, pakai mobil yang mana? Nah kalau kita pakai mobil apa? Gitu. Jadi ngirinya itu bukan ngiri sedekah. Tapi kalau orang sahabat dulu, yang diirikan bukan bentuk hartanya, tapi apa? Sodakohnya. Ini orang yang beriman. Kita boleh ngiri sama orang kaya yang banyak sedekah. Kata Rasul, ada dua, la hasada illa fitnatain, jangan iri kecuali di dua perkara. Tuh boleh tuh ngiri. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fayunfiquhu ana al-laili wan nahar, orang yang dikasih harta banyak sering sedekah di siang dan malam hari. Ngiri kamu, itu boleh tuh ngiri. Tapi kalau cuma kaya doang, nggak ada sedekahnya, jangan, pusing kita. Emang enak orang kaya nggak ada sedekahnya? Kelihatannya enak, nanti di yaumil qiyamah hisabnya panjang. Tapi kalau banyak sedekah, itu tuh kita ngiri tuh. Jadi jangan dipikir, maaf, jangan dipikir
nggak penting harta, enggak. Harta itu penting. Harta itu penting kalau digunakan untuk menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Harta itu ke dalam Islam yang tidak penting kalau digunakan hanya untuk hura-hura, untuk pesta yang tidak jelas, digunakan di jalan yang tidak ada perintah, bahkan maaf sampai digunakan yang haram untuk bermaksiat. Wah, itu musibah, itu bala, itu berat itu. Orang miskin yang menghambur-hamburkan uang di jalan kemaksiatan dosa, tapi orang kaya lebih besar lagi. Nah, paling orang miskin duitnya untuk mabuk, beli minyak tanah campur apa? Garam, spiritus, tambah garam dikit, modalnya dikit. Ya kayak kopi, habis minum mati. Nah, itu orang miskin. Tapi kalau orang kaya, dia bisa beli bukan hanya sebotol, dia traktir orang lain. Lihat maksiatnya itu. Orang yang kaya ketika maksiat rusaknya lebih parah daripada orang miskin. Orang miskin rusaknya gitu-gitu aja. Main judi apa? Ojol. Apa namanya itu? Gojek apa? Judol. Judi online ya. Modalnya sekian apa? Ruginya berapa? Itu udah dunia wal akhirat susah. Tapi kalau orang kaya, wah ini bisa. Maaf, bukan hanya judol, dia bisa keluar negeri, dia bisa bukannya ke Singapura, Las Vegas, dia datang untuk apa? Main judi kasino. Wah, makanya kita boleh ngiri dengan orang kaya, bahkan disuruh ngiri itu sama Rasul. Jangan ngiri kecuali pada dua nih. Yang pertama orang kaya yang banyak apa? Sedekah. Insya Allah Allah berikan kita rizki untuk bisa bersedekah di jalan Allah. Amin. Yang kedua, warajulun atahullahu ilman, dan orang yang dikasih ilmu agama, dia amalin tuh ilmu agamanya, ibadahnya rajin, akhlaknya bagus. Nah, ngiri tuh, ya Allah pengen pinter kayak dia. Nah, kenapa? Ingin beramal soleh, ingin beribadah seperti dia. Nah, ini ternyata sahabat ngiri. Makanya kata para ulama, ngiri dengan kekayaan bukan untuk ibadah makruh. Ngiri dengan orang kaya tapi bukan untuk ibadah makruh. Misalkan, saya pengen kayak dia tuh kaya, kalau saya punya uang kayak dia, saya beli tuh tanah di mana? Kampung Tengah 1 hektar. Saya mau bikin rumah, kamarnya 99. Wah, banyak, biar apa? Tiap malam pindah kamar. Artinya hanya untuk begitu doang. Nggak maksiat, itu mubah aja. Itu hal-hal yang kayak begitu makruh. Karena apa? Karena bukan untuk maksiat, hanya untuk ya demen harta aja. Itu makruh. Tapi kalau dia berkeinginan kaya untuk maksiat, dosa. Belum kayanya udah dosa duluan. Tuh orang mabuk, saya kalau kaya saya beli bir yang sekian harga. Saya pengen mabuk tiap malam. Antum belum kaya udah dosa duluan itu. Itu kata para ulama, itu mungkin jatuh ketiban tangga, ketiban genteng sekaligus. Kenapa? Itu orang kaya mabuk, dosa biasa. Karena dia mabuk, dia ngerasain minuman, kena azab. Nah, ini nggak ngerasain minuman, udah kena azab dari Allah. Kenapa? Karena dia pergi, kalau saya kaya, saya mabuk kayak dia. Kalau saya kaya, saya akan zina. Kalau saya kaya, saya akan judi. Belum kaya sudah dosa dulu. Subhanallah. Ini makanya. Tapi yang ini nih, sahabat sebelum kaya udah sedekah duluan. Kenapa? Saya kalau kaya, saya ingin sedekah. Saya kalau kaya, saya akan bantu itu orang. Saya kalau kaya, saya ingin melakukan kebaikan itu. Sebelum kaya udah dapat pahala. Subhanallah. Ini sahabat ngirinya, lihat. Jadi sahabat tuh ngiri. Tapi irinya bukan kekayaannya, tapi irinya dengan apa? Dengan sedekahnya. Ya Rasulullah, kami sholat, dia sholat, mereka puasa, kami puasa, tapi wayatasaddaquna fi butuli amwalihim. Mereka bisa bersedekah ya Rasul dengan kelebihan harta mereka, kami nggak bisa. Itu yang kami ngiri ya Rasul. Mungkin kalau bahasa kita, tanyain deh sama Allah, apa nih yang kita dapat nih si miskin nih, supaya bisa nyaingin juga. Sholat udah kita bisa bersaing, puasa kita bisa saing. Nah, sedekah kami nggak bisa bersaing. Bisa nggak amalan-amalan kalau kami lakukan seperti bersedekah? Nah, ternyata Rasulullah bilang, Rasulullah tersenyum, girang sama sahabat yang ngiri karena pengen ibadah tadi. Apa kata Rasul? Qal
Nabi bersabda, awalaisa qad ja'ala alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Kata Nabi, kamu nggak paham, bukankah Allah telah jadikan untuk kalian, kalau kalian lakukan kamu seperti bersedekah. Berarti ini untuk orang miskin nih, ini khusus untuk orang miskin ini. Alhamdulillah ini. Jadi saya nggak ngeliat di satu sisi, ngeliat semua nih, ngeliat kesini juga. Apa? Ini Allah sudah jadikan satu amalan. Kalau kalian lakukan tuh, kalian lakukan apa? Menjadi seperti sedekah. Alhamdulillah, ini nikmat ini. Kalau kita bukan miskin, kita harus banyak sedekah kita nih, biar nambah. Ini untuk di luar nih. Ini kalau ada orang miskin pengen banyak menjadi kaya di akhirat, ada caranya. Ya maaf, kalau orang kaya di dunia mau kaya di akhirat gampang, sedekah. Kenapa? Karena kata Rasul, maluka ma'an faktalillah, hartamu yang sebenarnya di akhirat itu apa yang kau keluarkan di jalan Allah. Sebanyak apa hartamu yang dikeluarkan di jalan Allah, itulah hartamu di akhirat. Orang miskin bisa juga menjadi orang kaya di akhirat. Apa? Nah ini dia amalan-amalan kalau dilakukan sama orang miskin menjadi seperti sedekah. Apa itu? Yang pertama, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap orang miskin baca subhanallah, 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 tasbih shadaqah. Alhamdulillah. Ini kalau untuk kaya, tasbihnya itu untuk pembersihan jiwa, bukan pahala untuk sedekah, tapi untuk miskin sedekah. Kan enak tuh. Karena nanti kalau tasbih untuk orang kaya jadi sedekah, nggak sedekah lagi. Pak nggak sedekah, saya udah tasbih terus setiap hari. Oh ini nggak berlaku untuk Anda. Berlaku yang nggak punya duit. Untuk bersedekah, tasbih. Subhanallah. Makanya orang-orang yang yang kurang sedekah atau yang nggak mampu sedekah, saingi orang kaya dengan banyak apa? Bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ini kalimat tasbih dan kalimat zikir tidak harus berwudu. Jadi dalam keadaan tidak berwudu boleh. Maaf, bagi wanita yang sedang haid boleh, yang sedang sambil jalan boleh, yang sedang ambil ngetik boleh. Tasbih ini semua zikir boleh. Yang nggak boleh hanya di kamar mandi saja. Berarti kita bisa menjadi orang kaya dengan banyak apa? Membaca tasbih. Yang kedua, wa kullu takbiratin sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sedekah. Subhanallah, ini luar biasa. Orang yang banyak bertasbih, bertakbir, nanti di hari kiamat menjadi orang kaya. Dia banyak sedekahnya. Kemudian wa kulli tahmidatin sadaqah. Wa kulli tahmidah, alhamdulillah, 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 sadaqah. Makanya di setiap kita habis usai sholat, mendirikan sholat 5 waktu, paling sedikit usahakan jangan pernah tertinggal tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Berarti kalau kali 5 kan sudah lumayan itu. Kalau 33 99 dikali 5 hampir 500. Itu supaya nanti di hari kiamat kita nggak jadi orang miskin. Jangan sampai sedekah harta enggak, tasbih enggak, miskin dunia wal akhirat. Nah, ini jangan sampai. Nah, kita boleh miskin di dunia, tapi di akhirat jangan menjadi orang yang miskin. Banyakin bertakbir, banyakin bertasbih, banyakin bertahmid. Wa kulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, tahlil itu la ilaha illallah. Makanya kalau kita bilang ngadain tahlilan, tahlil itu artinya banyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah menjadi sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, dan ini tadi zikir ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu jadi sedekah. Dan wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak orang untuk melakukan kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah, dan mencegah orang perbuatan melakukan kemungkaran sedekah. Jadi ketika ada orang belum sholat, yuk kita sholat bareng, yuk kita sholat dulu, yuk kita taklim dulu, yuk kita ke musholah dulu. Itu ajakan, itu sedekah. Ketika ada orang bermaksiat ngomongin orang, jangan ngomongin orang, dosa. Itu negor, itu sedekah. Jadi amal ma'ruf
nyuruh kebaikan, nahi munkar, mencegah kemungkaran termasuk sedekah. Subhanallah. Jadi tidak ada Allah membeda-bedakan kita. Ada orang yang bersedekah lewat jalur uang karena dia uangnya lebih. Ada orang bersedekah dengan jalur zikir ketika dia tidak memiliki uang lebih untuk bersedekah. Alhamdulillah, di hari kiamat tetap orang miskin tadi nggak kalah kemuliaannya dengan orang-orang kaya. Tapi kalau orang kayanya itu selain sedekah secara harta, dia zikirnya kuat. Nah, ini makom kita kalah ini. Makomnya apa? Kedudukan kita kalah. Kenapa? Karena di tengahnya banyak zikir juga. Mungkin kekayaannya sama di akhirat, tetapi kelebihan tasbihnya itu bukan jadi sedekah, jadi pensuci, peninggi derajatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan antum pikir, wah tetap enakan jadi orang kaya. Kenapa? Ya karena selain berzikir nanti saya bisa juga sedekah, jadi dua. Maaf, kata para ulama, diuji dengan kemiskinan itu lebih berat, lebih mudah daripada diuji dengan kekayaan. Itu ujian nggak mudah. Jangan dipikir kaya itu ujiannya enteng daripada orang miskin. Mungkin ada orang yang miskin bilang, saya kalau kaya saya lebih dari dia. Saya pengen bikin tuh masjid seJakarta. Itu kan belum kaya kan. Kalau udah kaya, lemes. Status saksemen aja susah. Nggak gampang. Jangan dipikir orang-orang Islam itu miskin. Banyak orang Muslim kaya banyak. Tapi berapa lama kita lihat lewat satu masjid nggak jadi. Ngecerek tuh udah sampai miring-miring itu orang nggak bedah-bedah. Emang yang lewat itu orang miskin-miskin, kaya. Tapi jangan dipikir mudah. Kelihatannya bagi dia kecil duit itu sebenarnya, tapi bagi orang yang kurang iman berat. Dihitung berat. Subhanallah. Jangankan yang sunnah, sedekah wajib, zakatnya juga nggak dikeluarin. Makanya apapun yang sudah kita doa, sudah kita ikhtiar, yang diterima itulah yang terbaik untuk kita. Yang kaya jangan berharap miskin, yang miskin jangan terlalu berangan-angan jadi orang kaya. Ikhtiar dan berusahalah sejalan. Allah tetapkan kalau kita nanti pantasnya kaya, pasti Allah berikan jalan. Tapi kalau belum pantas, pasti walaupun nggak pernah tidur malam ikhtiar terus tetap aja belum bisa. Kenapa? Karena kita yakin Allah Maha Bijaksana, Al-Hakim. Allah itu Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Apapun yang ditetapkan Allah pasti terbaik untuk kita semuanya. Kalau memang kita mampu dan bisa menjalankan kekayaan, pasti Allah kasih kekayaan. Tapi kalau nggak mampu, Allah sayang sama kita, nggak dikasih. Kenapa? Karena khawatir orang itu akan tidak lulus dengan ujian kekayaan. Begitu juga ujian dengan kecantikan lebih berat daripada ujian dengan kejelekan. Lebih sabar dengan muka jelek itu lebih mudah daripada cantik, karena itu ujian akan berat. Begitu juga ganteng. Berapa banyak akhirnya dengan kecantikan yang lebih akhirnya dia bermaksiat kepada Allah, karena lebih mudah tergoda. Memang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya itu luar biasa. Makanya yang ganteng bersyukur, yang jelek juga harus bersyukur. Yang jangan minder, jangan rendah diri. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Kemudian dikatakan di sini, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Wah, ini yang apa kalau bahasa kita, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan maaf, ketika seorang suami mendatangi istrinya, sedekah. Itu untuk miskin deh. Wah, tadi ini wah sedekah. Kalau ya Rasulullah, sahabat bingung, ya Rasul, hubungan suami istri sedekah. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Apakah kami meluangkan syahwat kami kepada istri kami itu sedekah? Kata Rasulullah, jawab Rasulullah, ara'aitu, apa pendapatmu? Lau wada'aha fi haram. Seandainya orang itu lagi syahwat, diletakkan di tempat yang haram.
di tempat yang nggak boleh, zina misalkan, akan alaihi wizr, apakah dia dapat dosa? Fakadzalika, begitu juga kalau syahwatnya itu diletakkan di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Jadi kata Rasul, suami istri ketika berhubungan itu adalah sedekah. Si miskin nanya, ya Rasul, masa ngeluarin syahwat dong sama istri jadi sedekah? Iya. Bagaimana pendapat? Kalau syahwat itu diletakkan di tempat yang haram, apakah dia berdosa? Berdosa. Begitu juga kalau ditempatkan di tempat yang halal, menjadi pahala. Subhanallah, luar biasa. Ini adalah apa? Sodakoh gaya orang-orang yang tidak mampu dengan harta. Makanya mungkin jangan kaget ketika biasanya yang miskin anaknya banyak, sedekah terus mungkin dia, karena memang waktunya mungkin lebih banyak daripada apa yang apa kaya. Yang ini kan banyak kerjaan, banyak begini, yang miskin nganggur mulu, akhirnya tiap malam sedekah. Wah, subhanallah. Makanya kalau kita lihat luar biasa, dan ini nilai tersendiri. Dan itu bahasanya, kalau bahasa kita, Allah kasih kelebihan dari segi anak lebih. Anaknya ada yang selusin, ada yang 20, ada 20. Kerjaannya nongkrong aja, duduk malam-malam santai gitu. Pagi santai. Oh ini apa? Sedekah. Dia, dan ini Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita. Oh begitu maha adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikasih sisi lebih dari harta, di sini dikasih lebih juga dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi musibah sekali lagi, yang miskin nggak zikir. Udah miskin nggak zikir, ini yang jadi masalah. Udah miskin nggak sholat, yuk. Kita bukan gembira dengan kemiskinannya, sedih. Kenapa yang kaya aja nggak sholat, hancur, rugi, apalagi yang apa? Ya miskin. Orang kaya itu nggak sholat tapi banyak sedekah, ada itu, ada nilai lebih. Nah ini udah miskin, nggak sholat, nggak zikir, apa nilai lebihnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Insya Allah kita diberikan kelebihan oleh Allah. Amin. Kelebihan dalam harta, kelebihan di dalam berzikir, kelebihan dalam beramal soleh, kelebihan di dalam berbuat kebaikan, sehingga Allah berikan kemuliaan kepada kita nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini kalau mau Bapak Ibu hadirin hadirat mau ngomong sama orang-orang miskin, bawa ini hadis biar gede semangatnya tambah. Jangan bahas tentang sedekah, lemes dia. Oh dia miskin dibahas, pengajian hari ini kita bahas tentang sedekah, lemes dia. Oh, sedekah apa yang saya bisa sedekahin? Tapi hari ini kita bisa melakukan satu amalan seperti bersedekah. Wah ini jadi orang, ini Rasulullah omongin, Rasulullah bahas ini hadis di depan orang-orang miskin. Kan datang nih kepada orang miskin, datang kepada Rasul, dikasih pembahasan. Alhamdulillah. Artinya apa? Likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam, katanya. Rasulullah itu pinter meletakkan suatu perkataan pada tempatnya. Kadang-kadang ada orang pinter tapi nggak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Rasul, oh ini orang miskin, babnya miskin, bab sedekah tapi nggak ngeluarin harta. Nanti di bab orang kaya, Rasulullah banyakin sedekah ngomongnya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, tuh ayat-ayat tentang apa? Sedekah. Begitu juga kita. Kadang-kadang ada orang pinter, memang orang pinter tapi tidak cerdas kali ya. Pinter, dalil bisa, ini bisa, cuman ngomongnya nggak ketemu. Di depan anak-anak kecil, gayanya gaya orang tua, nggak ketemu. Di depan anak-anak seperti kita ini dewasa. Misalkan saya ngomong tentang bab sedekah. Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang bab sedekah. Dipikirin TK, nggak begitu. Ayo, pernah belum bersedekah? Apa itu sedekah? Ini omongannya bener, tapi gayanya itu nggak pas. Jadi masa ngomong di depan seperti ini dibikin begitu? Ditanya lagi yang akhirnya seperti anak TK. Begitu juga ketika bicara anak TK, jangan gayanya seperti Rasulullah itu paling pandai. Dengan siapa Rasulullah berbicara? Rasulullah paling pintar. Kalau kata orang sekarang, Rasul paling pandai melihat yang pertama strata
sosial dari siapa yang dihadapi, audiens yang dihadapi ini siapa nih, orang-orang pinter dari keilmuan atau dari segi sosial di dalam jabatan, harta, bahkan dari segi pemahaman agama. Rasulullah itu paling pintar, sehingga Rasul kalau bicara sama anak-anak, anak-anak nyambung, demen sama Nabi. Bicara sama orang tua nyambung. Bicara anak muda, Rasulullah sangat bisa. Nah, kita kadang-kadang kan gitu tuh, kalimatnya benar tapi tidak bisa meletakkan. Bicara sedekah di depan orang-orang kaya, bicara tentang amalan seperti sedekah berjaya di depan orang-orang yang miskin. Nah, inilah pembahasan kita. Insya Allah apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya akan ada tanya jawab untuk jamaah offline maupun yang online. Mungkin untuk yang jamaah offline dulu. Jamaah offline. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Habib. Ini masih pertanyaan dengan istri Habib. Baik. Jadi kemarin ada pertanyaan Habib, katanya kalau dosa istri adalah sebagian dosanya masuk ke suami Habib. Nah, bagaimana jika istri sudah meninggal? Apakah dosa-dosa yang berlanjut bisa masuk ke suaminya, dan ataupun sebaliknya, misalnya istrinya masih hidup, suaminya meninggal, apakah si istri ini berbuat dosa selama suaminya sudah meninggal tetap mengalir ke suaminya? Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang benar kalimat itu bahwa dosa istri adalah dosa suami, tapi dosa suami bukan bagian dari dosa istri. Nah, enakan jadi istri daripada suami. Begitu juga sebaliknya, sama nih ke dalam urusan dunia. Hutangnya istri adalah hutangnya suami. Hutangnya suami bukan hutangnya istri. Tuh. Makanya kalau orang yang ngerti enakan jadi istri daripada suami. Kenapa? Bebannya itu ada di suami. Terus kok bisa begitu? Makanya di dalam Islam, istri ketika mau keluar dari rumahnya minta izin dari siapa? Suami, karena dia yang tanggung jawab. Dosamu di luar, aku yang tanggung jawab, makanya kamu izin. Tapi suami gak wajib izin, cuman adabnya aja biar gak istri nggak nelponin mulu, kasih tahu. Tapi gak wajib. Seandainya suami keluar tanpa izin gak dosa, kan gak ada kewajiban. Gak ada yang bilang suami durhaka, suami tidak soleh, masa izin gak pakai, keluar rumah gak pakai izin sama istri, gak ada. Jadi tidak, suami keluar dari rumah tidak wajib izin. Tadi izin itu supaya gak pikiran, tapi bukan wajib. Tapi kalau istri wajib. Kenapa? Tadi suami ternyata keluar maksiat di luar, istri gak kena dosa. Gak dosa gara-gara dia maksiat di luar. Ternyata di luar main judi, ternyata di luar main zina, istri gak kena dosa di rumah. Berbeda dengan istri yang keluar. Ketika dia keluar, dia maksiat di luar, suami kena. Ini luar biasa. Misalkan istri keluar, ternyata keluar rumahnya buka aurat, buka pakai baju yang luar biasa. Setiap orang lihat dosa, suami dapat dosa terus. Suaminya lagi baca Quran di rumah. Ini Quran dapat pahala, dapat dosa. Kiriman ini banyak banget tuh. Saya lagi ngaji tetap dapat dosa. Kenapa? Karena dibiarkan, diizinkan istrinya keluar dengan buka aurat. Ini yang dikatakan. Bagaimana pertanyaan tadi? Istrinya udah meninggal, suaminya dapat terus apa enggak? Ternyata mungkin istrinya melakukan perbuatan dosa yang panjang. Contohnya apa? Buka aurat, dimasukin media sosial. Buka sosial itu nyanyi joget-joget di depan, pakai buka ke bawah. Kan tiap orang ngeliatin. Maaf, yang ngeliat dari syahwat. Berarti kan dosa. Udah mati. Ini dosanya gimana nih? Iya, tetap dapat ke istri, dapat si suami. Apalagi suami pakai bangga, itu istri saya tuh. Tambah lagi nih, dia dukung, dia demen si siapa? Si istrinya melakukan. Tapi kalau dilarang, awas, jangan melakukan itu. Nanti kalau dosa kita akan terus kena. Ternyata udah dilarang, si istri diem-diem di kamar bikin apa?
Mau tahu TikTok tuh apa itu? Lo tuh buka aurat, tuh main joget. Suami nggak tahu, pas tahu diusaha untuk dia ditutup. Gak bisa juga suami berusaha untuk menghentikan itu, maka insya Allah suaminya nggak kena. Kenapa? Karena dia tidak tahu di dalam rumah. Yang kedua, dia tahu langsung berusaha untuk apa? Menutupi dan tidak itu. Tapi kalau suaminya tahu dibiarkan, apalagi nggak bikin lagi nih, bikin lagi, disuruh bikin lagi, dikira dia bangga, dikasih tahu teman-temannya, dikasih linknya gimana teman-temannya, istrinya tiktokan dan apa, buka aurat, dikasih tahu semua, dosanya atau istrinya meninggal tetap dapat dosa. Ini yang berat. Ini dikatakan man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang mencontohkan melakukan perbuatan yang buruk, maka dia dapat dosa dan dapat dosa orang yang mencontohnya. Itu dia dapat contohnya, subhanallah. Makanya ini mesti berhati-hati untuk kita apa? Untuk melakukan hal-hal yang dosa, terutama yang berkelanjutan. Nah, kalau dia dosa dengan meninggal selesai, itu bahaya. Yang bahaya lagi adalah yang terus. Ini terutama. Makanya kata para ulama ini bisa jalan menuju surga, tapi ini juga jalan menuju neraka. Ini luar biasa. Nah, kata orang-orang sekarang bilang setan gepeng apa? Ini setan ini katanya. Luar biasa. Dan memang betul. Jujur kalau yang punya anak paling berat tantangannya ini. Di pesantren itu rata-rata nggak betah gara-gara mereka sudah biasa megang HP, masuk pesantren nggak boleh megang HP, minta pulang gara-gara ini. Kalau dulu mungkin, kenapa kamu mau pulang dari pesantren? Mau naik motor, naiknya demennya dulu motor mungkin. Tapi sekarang nggak bisa megang HP. Ini penyakit yang luar biasa. Nah, ini hati-hati ketika kita media sosial terus kita terbuka aurat, kita mati, tetap dapat tuh kalau dilihat orang terus. Kalau suaminya yang ngerti atau keluarganya ngerti, langsung minta untuk ditutup. Karena itu sangat-sangat memberikan transferan dosa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana Ustaz kalau suaminya maksiat? Nggak kena. Suaminya mati belum taubat, maksiat, istrinya berdosa enggak. Ini hebatnya istri, sebenarnya lebih luar biasa istri itu. Makanya jangan ngiri, enak banget Ustaz ya. Istri aja wajib izin, suami nggak wajib. Di situnya sepertinya enak, tapi sebenarnya di belakangnya tanggung jawab suami itu sangat besar. Jadi kenapa wajib izin? Karena tadi. Jadi kalau suaminya maksiat, enggak. Ternyata suaminya main TikTok kali, tulang lunak. Apa kan tulang yang lunak kan? Bukan ada tuh yang model kayak laki tapi gayanya kayak perempuan gitu kan? Apa disebut tulang lunak? Apa tulangnya tuh lunak udah kayak perempuan. Main TikTok juga, akhirnya maksiat terus meninggal. Apakah istri kena enggak? Istri nggak tanggung jawab perbuatan dari apa? Suami. Kecuali si istrinya mendukung, ayo dong Pak bikin begini, bikin, nah itu kena. Tapi kalau dia tidak kena. Subhanallah. Insyaallah Allah berikan kepada kita istri yang salehah, suami yang sholihin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz jawabannya. Untuk selanjutnya katanya Mas Agus mau nanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, kalau tadi mengenai istri, ini mengenai anak Ustaz. Ini pengalaman saya sih Ustaz. Jadi saya dulu punya istri yang pertama, punya anak. Ini tentang masalah nafkah Ustaz. Jadi awal 2025 saya sudah tidak lagi menafkahin karena anak saya sudah dibawa ke mana? Australia lah. Australia. Nah, artinya apalah dibanding uang Indonesia uang Australia gitu kan. Terus juga di sana dia itu udah mapan. Nah, tapi dari sana dari komunikasi sudah ditutup karena saya sudah tidak lagi menafkahin. Artinya komunikasi sudah ditutup sama keluarga di sana. Itu bagi seorang ayah apa berdosa atau gimana Ustaz? Anak laki atau perempuan? Perempuan Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, ini terjadi ponakan. Ini mengenai sedekah. Jadi ada ponakan saya yang yatim karena kakak saya waktu itu berbarengan dengan ibu saya meninggal karena kecelakaan. Jadi sebenarnya saya sudah menafkahin rutin tiap bulan
ngasih Bantuan. bulanan lah gitu kan. Kurang lebih setahun saya mogok juga dikarenakan mungkin ya saya harus mementingkan keluarga saya sendiri yang baru, jadi jadi saya tidak lagi ngasih itu lah gitu. Itu tapi setiap bulan saya sering di WA atau di telepon gitu, sering meminta gitu Ustaz, karena emang beliau membutuhkan itu kan kayak keperluan sekolah gitu kan, dan bulanan dan lain, karena emang saat ini statusnya juga pun belum punya, katakan ayah baru lagi lah seperti itu. Itu menjadi Dosa. Ya dosa, karena kan dari keluarga saya cuma saya doang laki-laki yang masih ada gitu. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, memang walaupun kita sudah cerai tetap anak itu tanggung jawab kita. Istri itu ketika diceraikan wajib kita nafkahi selama masa iddah. Iddah itu kalau si istri ini masih punya haid berarti 3 kali suci. Kalau dia sudah menopause 3 bulan. Kalau dia dicerai dalam keadaan hamil sampai lahir itu iddahnya. Nah, kalau iddah meninggal 4 bulan 10 hari itu kan iddah. Masa iddah itu masa menanti. Ketika dia diceraikan selama 3 bulan atau 3 kali suci belum selesai iddahnya, itu anak istri harus dibawa tanggungan suami. Yang menceraikan masih tanggung jawab, nggak boleh dilepas, wajib. Ternyata setelah selesai 3 bulan setelah 3 kali suci selesai iddahnya habis, itu kita tidak wajib lagi untuk si istri, karena si istri ini bisa nikah sama laki lain. Kalau masa iddah kan dia tidak boleh nikah sama orang lain, dia harus nunggu kita. Tapi kalau sudah 3 bulan atau 3 kali suci, berarti si istri ini ada laki lain masuk, dia bisa menerimanya. Nah, karena iddahnya sudah selesai, dia bisa memilih suami lagi, artinya yang baru. Tapi untuk anak nggak pernah putus. Jadi istri boleh selesai penafkahannya, tapi anak terus sampai dia nikah. Nah, ketika dia laki-laki, mungkin dia tidak terlalu butuh dengan kita, karena dia bisa nikah sendiri tanpa wali. Tapi kalau perempuan tidak bisa nikah kecuali harus kembali ke walinya si bapak. Jadi walaupun di Australia, walaupun di mana nikah, wajib dia minta izin atau minta dinikahkan oleh si bapak. Makanya perempuan ini tidak putus. Salah kalau si ibu tirinya memutus, tidak bisa berhubungan, putus sama sekali. Nanti waktu nikah itu pasti mengalami kesulitan kalau menggunakan Islam. Tapi kalau dia menikahkan di sana dengan walinya bapak tirinya, batal pernikahannya. Tidak boleh seorang wanita nikah yang gadis ya tanpa wali bapaknya, kecuali bapaknya meninggal, nanti lari ke adik atau kakak lakinya yang satu bapak. Meninggal nggak ada, perempuan semua lari ke paman, adik, kakak si bapaknya. Jadi itu nggak sederhana main putus-putus aja, itu bahaya itu. Ketika diputus nanti waktu dinikah antum nggak mau, kalau nggak kesini nggak bisa nih, harus lewat itu kalau pakai Islam. Lain kalau di luar Islam mungkin nggak tahu hukum, tapi kalau pakai Islam harus pakai wali. Nah, apakah saya berdosa ketika tidak memberikan nafkah? Karena memang kita ketika dia sudah menikah, apalagi dibawa keluar, mungkin terus antara rupiah dan dolar Australia, kayaknya ngirimnya sekian, dapatnya sekian, nggak ada apa-apanya, kecil. Ditambah mereka ternyata sudah mapan, sudah tidak kena dosa. Mereka mapan, kita tidak mapan, maka kita nggak, kecuali maaf mereka belum masih pakai yang tadi kasus ponakan, dia ini masih kecil, kita ceraikan masih kecil dan ibunya belum menikah, dan ini menjadi telantar, tidak bisa sekolah gara-gara kita dosa. Walaupun kita sudah ceraikan ibunya, tapi anak harus tetap. Tapi alhamdulillah kalau dilihat dari penuturan tadi, sudah mapan, sudah bekerja, sudah beres semuanya, selesai. Karena memang orang tua itu dosa kalau tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, baik yang masih jadi istrinya atau anaknya, atau yang sudah cerai istrinya dan anak tentunya. Maka kalau mampu atau sesuai dengan kemampuan. Jadi nggak harus kalau memang sebagai suami nggak mampu, jangankan anaknya, istrinya dia nggak masih mampu. Ketika dia sudah berusaha berikhtiar nggak mampu, selesai, dikasih semampunya, selesai, nggak kena dosa. Jadi yang dosa itu yang punya kemampuan tapi tidak mau memberikan nafkah, ini dosa. Jadi maaf,
Banyak ya orang-orang di luar sana, istrinya, rumahnya pun ya kadang-kadang nggak ada rumah karena suaminya nggak mampu. Suami sudah kerja tapi emang nggak mampu, maka nggak kena dosa. Itulah fungsinya ada orang kaya untuk bisa apa? Bersedekah. Itu fungsinya. Jadi adanya orang kaya untuk bisa bantu seperti ini. Jadi alhamdulillah tadi apalagi dikatakan sudah memiliki kemampuan dan seterusnya, insya Allah nggak kena dosa. Bukan kita tidak mau, tapi memang tidak memiliki apa? Kemampuan, ditambah ditutup lagi komunikasi, selesai udah habis tanggung jawab si siapa? Suami barunya di sono atau si ibunya yang membawa si anak tadi. Makanya nanti kan, maaf, ketika si ibu membawa anak yang dicerai tadi nggak mampu, itu anak diserahkan ke bapaknya. Tapi kalau anaknya diambil, ditutup komunikasi, berarti dia yang tanggung jawab. Mestinya dia balikin kepada bapaknya, Pak saya nggak mampu, bapak urus, kita ambil baru tanggung jawab di situ. Tapi ketika dia bawa, ditutup komunikasi, nggak bisa ngasih nafkah, nggak kena dosa, alhamdulillah. Dan yang terakhir sebagai penutup tadi, masalah membantu luar biasa. Membantu itu memang kepada keluarga terdekat lebih afdol. Jangan pernah kita sedekah di pinggir jalan sementara keluarga terdekat tidak kita bantu. Kata Rasul, sedekah yang terbaik adalah terhadap keluarga yang paling dekat. Apalagi ponakan, luar biasa. Itu pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah di luar sana. Dan ketika kita sudah sekian lama kita membantu, tiba-tiba sekarang kita sudah menikah dan ada kewajiban terhadap istri dan anak lagi yang ponakan tidak mampu membayar, tidak mampu membantu, tidak kena hukum dosa. Tidak hukum dosa. Kenapa? Karena yang wajib ini. Jangan sampai antum bersedekah ke ponakan ke orang lain, anak istri nggak terurus, nggak boleh. Karena memang apa, tidak boleh bersedekah dengan melupakan orang yang terdekat. Dan yang paling dekat adalah istri dan anak, itu yang paling dekat. Setelah itu baru ponakan dan yang lainnya. Jadi kedepankan yang terdekat, baru yang kalau memang ada lebih nanti bantu lagi. Tapi kalau tidak ada, tetap insya Allah kita nggak kena dosa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Syekh yang Masya Allah luar biasa banget dari Habib. Dan akhirnya jamaah kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Habib Abdurrahman. Namun sebelum kita berdoa bersama, saya satu pembawa acara, jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati jamaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Habib Abdurrahman. Untuk memimpin doa bersama, kami persilahkan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dan kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.